Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Anak-anak yang soleh-solehah. Yuk, selanjutnya kita coba lihat ya bacaan surat An-Nazi'at ayat 1-23 beserta terjemahan oleh anak-anak kita Asyraful Anam. Kepada anak-anak kita Asyraful Anam, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SDN 11 Kota Besar yang bernama Asyraful Anam. Saya dari kelas 6A akan menyampaikan sebuah ayat, yaitu surah An-Nazi'at ayat 1-23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Wan nasitati nasta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Wassabihati sabha, demi malaikat yang cepat menunaikan tugasnya dengan mudah. Fassabiqati sabqa, malaikat yang bergegas melaksanakan perintah Allah dengan cepat. Falmudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Yauma tarjufur rajifah, kamu benar-benar akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam semesta. Tatsba'uha radifah, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Qulubu yauma idzi wajifah, hati manusia pada hari itu merasa sangat takut. Absaruha khashi'ah, pandangannya tertunduk. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, mereka di dunia berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan yang semula? Aidza kunna idhaman nakhirah, apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur, apakah kita akan dibangkitkan juga? Qalu tilka idzan karratun khasirah, mereka berkata, kalau demikian itu suatu pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajaratun wahidah, jangan dianggap sulit, pengembalian itu dilakukan hanyalah dengan sekali tiupan. Fa idahum bisahirah, seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Hal ataka hadithu Musa, sudah disampaikan kepadamu Nabi Muhammad kisah Musa. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, ingatlah ketika Tuhannya menyeru dia Musa, dia di lembah suci yaitu lembah tua. Izhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, lalu katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk menyucikan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan menunjukimu ke jalan Tuhanmu agar engkau tidak takut kepadanya. Fa'ara
dia, Musa memperlihatkan mukjizat yang besar kepadanya. Fakazzaba wa 'asa, akan tetapi dia Firaun mendustakan kerasulan dan mendurhakai Allah. Summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Fahasara fanada, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya, semangat Ananda kita ini dan juga teman-temannya luar biasa sekali. Inilah Ananda-Ananda yang akan menjadi generasi Al-Quran di Kabupaten Dharmasraya. Nah, kali ini kita coba ya bahas sedikit tentang terjemahan dari surat An-Nazi'at ayat 1 tentang malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kita coba baca ya. Tadi saya baca agak sedikit merinding lah. Coba kita baca lagi. Nah, malaikat yang mencabut nyawa ini disebut dengan malaikat Israil atau malaikat maut. Nah, malaikat maut datang dengan wajah yang tampan dan lembut saat mencabut nyawa orang beriman. Sedangkan datang dengan wajah menyeramkan dan kasar saat mencabut nyawa orang kafir atau orang jahat. Nah, surat An-Nazi'at ayat 1 itu artinya menyatakan bahwa tentang malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Masya Allah, semoga nanti kalau sudah masanya kita habis di dunia ini, Allah mencabut nyawa kita dengan malaikat yang lemah lembut. Tentunya kita harus menguatkan ibadah kita. Kita harus memperbanyak ibadah kita dan terutama kita perbanyak hafalan Al-Quran kita, karena salah satu dari hikmah Al-Quran kita akan terbebas dari azab neraka. Nah, bagaimana sih perbedaan mencabut nyawa oleh malaikat? Nah, apabila orang yang beriman, malaikat Israil datang dengan wajah yang tampan dan bersikap lembut saat mencabut nyawa orang beriman. Makanya ada orang beriman yang meninggal dalam keadaan senyum, gitu kan. Nah, orang kafir atau jahat, malaikat Israil datang dengan wajah yang menyeramkan dan bersikap kasar saat mencabut nyawa orang kafir atau orang jahat. Makanya ada yang bisa jadikan wajahnya ketakutan atau bisa sampai matanya terbelalak gitu kan. Nah, itu sebagai ciri-ciri ya. Nah, pencabutan nyawa orang kafir, ketika mencabut nyawa orang kafir, malaikat Israil mencabut nyawa dengan keras, seakan-akan roh terpencar-pencar di jasadnya. Ngeri sekali ya. Sumpah dalam Al-Quran, surat An-Nazi'at ayat 1, di mana Allah bersumpah. Jadi An-Nazi'at ayat 1 sampai 2 itu Allah bersumpah. Artinya apa? Ini tidak main-main. Dengan para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tujuan sumpah itu memiliki tujuan untuk menegaskan bahwa hari kiamat adalah suatu kebenaran dan bahwa bahwa manusia akan dibangkitkan dan dihisab. Itu jelas ya dalam surat An-Nazi'at yang dibacakan oleh Ananda kita yang luar biasa ini. Nah, wajah malaikat maut. Di dalam beberapa riwayat, wajah malaikat Israil digambarkan sebagai manusia berkulit hitam, kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit, dengan nyala api di bawah setiap helai rambutnya. Bayangkan aja, serem ya. Nah, jadi malaikat Israil atau malaikat maut adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Cara pencabutannya bervariasi tergantung kepada amal perbuatan orang yang meninggal atau dicabut nyawanya. Allah bersumpah
dengan para malaikat di dalam Al-Quran di surat An-Nazi'at ini 1-2 yang bertujuan untuk menegaskan kebenaran hari kiamat dan kebangkitan manusia. Yuk, bagi Ananda semua ada yang mendengarkan video ini, maka kita perbanyak ibadah, kita tingkatkan hafalan Al-Quran dan hindari dosa-dosa. Karena sejatinya seseorang yang hafal Al-Quran, hatinya adalah hati yang bersih. Karena tanpa bersih hati, tanpa bersih pikirannya, maka Al-Quran tidak akan bisa dihafal dan berada di qalbunya. Selamat menghafal Al-Quran untuk semuanya dan selamat mengamalkan Al-Quran. Semoga kita nanti apabila tiba waktunya, maka yang datang kepada kita adalah malaikat yang mencabut nyawa kita dengan lemah lembut. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.